Pada pertandingan yang berlangsung di Impact Arena hari Minggu, ganda putri Indonesia berjumpa wakil tuan rumah Jangkol Kitty Tarakul, Rawinda Prajongjai di final Thailand Open. Di game pertama berjalan sengit. Grecia Apriani sempat kejar-mengejar angka meski akhirnya merebut game ini dengan skor 21-15 setelah merebut 2 poin beruntun. Di game kedua, ganda putri Indonesia langsung tancap gas. Dengan kegigihannya, mereka menyudahi perlawanan wakil tuan rumah dengan skor 21-12. Pertarungan yang berlangsung dengan durasi 52 menit itu membawa Grecia Poli Apriani Rahayu memastikan gelar juara Thailand Open. Pertarungan ketat ditujukan pada laga antara Pravin Jordan melatih Deva Oktavianti menghadapi Decapol Pauvaranukoroh Saprise Tera Tanachai. Pasangan Indonesia menyerah dengan mudah di game pertama 3-21. Mencoba bangkit di game kedua, Pravin Melati akhirnya memaksa pasangan Thailand memainkan game ketiga usai menang 22-20. Tetapi keunggulan kedua ini kerap membuat kesalahan di game pamungkas yang menambah poin lawan. Hingga Decapol Pauvaranukoroh Saprise Tera Tanachai menutup dengan kemenangan 21-18. Keunggulan pertama ini berhak atas gelar juara Thailand Open. Ganda campuran nomor 1 Indonesia Pravin Jordan dan Melati Deva Oktavianti sempat unggul di game pertama ketika menghadapi ganda Prancis Tom Riquel dan Devin Delroux. Namun Pravin dan Melati gagal melanjutkan dominasinya dan terhenti di babak pertama usai menyerah di 2 game berikutnya 9-21 dan 13-21. Di nomor ganda putra, duet Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan berhasil menang dari ganda Inggris Marcus Ellis dan Chris Longrudge. Ahsan Hendra menang 2 game langsung 23-21 dan 21-15. Hasil buruk dialami ganda putra unggulan kelima Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Keduanya menyerah di babak pertama dari ganda putra Inggris Ben Lane dan Shane Windy 18-21 dan 19-21. Ganda putra Indonesia Muhammad Shohibul Fikri dan Gagas Maulana melaju ke babak kedua. Fikri dan Maulana berhasil meredam perlawanan ganda Rusia Vladimir Ivanov dan Ivan Zozonov lewat pertandingan 3 game 21-15, 16-21, dan 21-13. 40 atlet bowling dari 8 pengurus provinsi PBI mengikuti seleksi nasional di Bowling Center Jakabaring, Palembang. Seleknas digelar untuk memperkuat timnas bowling Indonesia proyeksi SEA Games ke-31 di Vietnam tahun ini. Seleknas akan memilih 7 atlet putra dan putri. Atlet terpilih kemudian mengikuti pemusatan latihan nasional yang rencananya akan digelar di Palembang dan Jakarta. PBI juga tetap menerapkan sistem promosi dan degradasi untuk atletnya dalam pelatnas. Memang, jadi kita setelah hasil seleknas ini, yang 7 putra 7 putri ini, kita langsung dipelatnaskan. Jadi langsung kita ambil untuk mengikuti pelatnas. Ya, mudah-mudahan Kemenpora sudah memberi jawaban dalam waktu dekat ini, ya mereka langsung masuk pelatnas. Pelatnas untuk bowling itu kan di Bowling Center Jakabaring, tapi ada juga bisa untuk penyesuaian atlet itu kita bagi 2 antara Jakarta sama Palembang gitu. Seleksi nasional di Jakabaring ini berlangsung selama 4 hari, mulai 19 Januari hingga 22 Januari 2021. Sumsel mengirimkan 11 atlet bowlingnya kepada seleksi nasional timnas bowling tahun ini. Mereka terdiri dari 3 atlet junior putra, 2 junior putri, serta 3 atlet senior putra dan putri. Meski bersaing dengan atlet dari 8 daerah lain, Sumsel optimis mampu meloloskan atletnya ke pelatnas. Meski berat, Sumsel berharap 1 atlet senior putrinya tembus pelatnas timnas bowling proyeksi SEA Games. Saya pikir, tadi saya bilang, saya andalkan Elsa bisa masuk. Ya kan, Elsa itu, ini juga dia bagus dia main, lolos lebih. Jadi kalau dia bisa main begini,
insya Allah dia masuk. Kan cuma 2 kan. Jadi ada berapa orang, cuma 2 yang masuk. Sudah. Menghadapi seleksi nasional, PBI Sumsel hanya memiliki waktu cukup singkat, hanya 10 hari.